Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfi dengan NIM 102022400246. Baik, pada hari ini saya akan menjelaskan terkait tugas yang diberikan oleh dosen, yaitu ialah tentang try catch di pekan tentang apa ya, tentang tugas, yaitu ada halaman 9, 10, dan 13 pada pekan ke-10. Nah, baik, jadi di sini saya sudah membuat tiga file ya, sesuai dengan apa ketentuan dari tiga halaman yang ditugaskan. Yang pertama ini ialah ada try catch, yang kedua ini ialah ada multiple catch, yang ketiga adalah finally catch. Nah, jadi saya akan mulai menjelaskan dari yang pertama dulu. Nah, untuk yang pertama ini merupakan apa ya, awal ya, ataupun basic dari penggunaan try catch, dan untuk apa sih try catch itu digunakan dalam suatu program. Nah, baik, saya akan jelaskan. Di sini saya sudah membuat public class yang itu ialah namanya try catch example, dan di sini saya juga sudah membuat ada variabel di sini, dan sini ada try catch-nya. Nah, jadi try catch itu untuk apa sih? Jadi try catch itu digunakan untuk menjalankan program yang di mana ketika kita membuat di sini ada metodenya try catch. Nah, maka di sini itu berfungsi ini tuh apa ya, dipakai untuk menjalankan program yang berpotensi mengalami error pada saat runtime. Nah, jadi kita lihat di sini. Di sini ada try, ini saya akan menjelaskan dengan bahasa saya saja. Ketika di sini kita klik try, nah di sini kita sebelumnya sudah membuat ada dua variabel. Yang pertama itu ialah variabel A 910, B sama dengan 0. Nah, di sini kita ini sudah membuat ada lagi variabel di dalam metode try ini ialah result, yang dimana dia ini ingin membagikan si 10 dan 0. Nah, terus ini jika berhasil dibagikan, maka itu akan muncullah itu outputnya, result sama dengan hasil dari bagiannya. Nah, tapi dikarenakan ini tidak bisa dibagi dengan 0, maka di sini kita membuat catch. Nah, hmm, parameternya di sini adalah arithmetic exception, yang dimana nanti itu ketika ketika nanti kalau misalnya ini programnya berjalan dengan lancar, maka yang akan di print itu yang ini. Nah, tapi ketika nanti ya ternyata outputnya keluar ialah output error, maka ntar yang akan keluar itu ialah catch-nya. Nah, tetapi penggunaan try catch ini adalah jika programnya itu error, maka dia tidak akan berhenti di sini saja, maka dia akan bisa langsung lanjut ke program selanjutnya. Nah, jadi mari kita buktikan saja. Nah, nih, coba kita lihat di terminalnya. Ini di sini yang keluar ini adalah ini. Error tidak boleh membagi dengan nol. Nah, tetapi programnya tetap berlanjut. Gitu. Di program terus. Coba kita ganti ya. Coba kita ganti INTB ini dengan 10. Nah, kita lihat apa yang akan terjadi. Nah, tuh lihat. Yang muncul itu ialah si output dari yang si try-nya, bukan si catch-nya. Dan juga sih ini untuk penggunaan try catch ini, mau dia berhasil ataupun tidak, dia akan tetap lanjut ke program selanjutnya. Gitu. Nah, baik, kita akan masuk lanjut ke ini multiple catch pada halaman 10 ya. Nah, jadi multiple catch-nya sebenarnya sama saja fungsinya. Cuman di sini itu ialah di sini itu multiple catch ini berarti bahwasannya dalam satu try catch ini di sini bisa memiliki apa lebih dari satu parameter. Nah, jadi kalau tadi di sini itu cuma ada satu catch, nah ini cuma ada dua kondisi. Cuma ada dua kondisi, kalau ada berhasil dia print ini, kalau misalnya nggak berhasil ini, nah di sini bisa lebih. Jadi di sini kita sudah mengklik, di sini ada array index of one exception. Nah, ketika array-nya tidak sesuai atau array salah dengan yang ingin kita print, maka yang akan muncul ini. Nah, dan juga ketika ketika array-nya salah tapi bukan indeksnya salah, maka yang muncul yang ini. Nah, gitu. Nah, coba kita lihat kita run ya. Nah, ini indeksnya array salah gitu. Karena apa? Pertama, di sini kita membuat variabel intr ini dengan nilainya 2, tetapi di sini dikarenakan kita tidak menginisialisasi nilainya, maka dia akan
maka nilainya akan default yaitu nol. Jadi nilai integernya itu akan nol. Jadi meskipun indeks satu apa kalau misalnya di array itu kan ketika ada ketika ada lima angka maka yang pertama itu ialah nol. Nah, kalau di sini itu semuanya akan nol karena kita tidak menginisiasinya. Nah, tetapi yang ingin kita print itu ialah indeks kelima, sedangkan ini cuma sampai dua. Nah, makanya ini tuh dia error. Tapi kalau misalnya kita coba kita print dia ke satu deh. Nah, tuh kan berhasil tuh. Nah, terus dia kan apa? Dia akan menampilkan si nilai dari si apa si indeks array yang kita ingin tampilkan begitu. Nah, jadi tadi itu dia itu kalau misalnya ini dia mengeksekusi yang berhasil dari try. Nah, kalau misalnya yang tadi indeks array salah ini ialah dia mengeksekusi dari yang catch array index array of bounds exception gitu. Nah, baik kita lanjut aja ke soalan terakhir dari halaman 13. Nah, di sini itu ialah final example. Nah, jadi kenapa itu final example? Apa perbedaannya? Nah, jadi perbedaannya ialah jadi di sini untuk try catch ini meskipun si catch-nya salah, di sini lihat ada apa ya di sini ada dua kondisi. Jadi catch-nya ketika dia error dia akan munculin apa. Nah, jadi yang kedua ini adalah bukan catch lagi namanya finally. Jadi di finally ini ialah dia program yang akan tetap berjalan ketika tapi ini masih dalam satu parameter ya. Jadi dia masih dalam satu parameter. Kalau yang tadi ini tuh ialah kalau yang catch ini adalah dia sudah bukan lagi dari parameter ini tapi sudah berbeda program. Nah, tapi kalau di sini adalah masih dalam satu program yang sama, tetapi si finally ini akan berjalan meskipun si programnya ini ada berhasil atau error. Nah, jadi pertama kita apa dulu kita import Java IO. Import Java IO ini kan memanggil package yang dimana kita lihat di sini kita memanggil di sini ada package file input stream. Di sini ada variabel info stream bertipe file info stream dengan nilainya kita nol dulu. Ini untuk apa ya? Karena kita di sini akan karena di sini kita akan menginput file yang merupakan di sini lihat. Di dalam try ini, di dalam blok try ini sudah ada variabel info stream yang diisikan oleh si file data.txt. Nah, jadi kalau di bawahnya di cache ini ialah ketika filenya tidak ditemukan maka munculkan ini. Nah, tapi kalau kasus finally ini adalah, jadi si finally ini tadi setelah saya pelajari, maka yang diminta dari si apa tadi, si input stream dan close dan ini print stack test ini adalah, ini tuh meskipun si filenya terbuka ataupun tidak terbuka, filenya harus ditutup agar tidak terkunci dan tadi sih yang saya pelajari agar tidak mengalami kebocoran memori di programnya. Apalagi kalau misalnya file banyak, ini kan file cuma satu nih bukan nih. Nah, jadi kalau kita tes aja dulu, ini adalah default code-nya. Nah, lihat di sini. File tidak ditemukan data.txt. Nah, jadi lihat nih, file tidak ditemukan dan juga dia akan menampilkan pesan bawaan Java kalau misalnya si file ini gimana kondisinya, apakah dia ditemukan atau tidak. Nah, kalau ditemukan maka di sini tertampil the system cannot find the file special. Baik begitu. Karena apa? Dikarenakan data txt ini tidak ditemukan. Karena di foldernya tidak ada file yang menunjukkan adanya data.txt. Baik, begitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak apa kesalahan kata dan pengertian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.